له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kehadirannya atas semua syukur kita, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan itu bertambah, terus diberikan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, konsisten menjadi orang-orang yang senantiasa rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada subuh ini, yaitu pembahasan tentang tafsir dan tadabbur surat Al-Qalam. Kita sebelumnya kita lanjutkan dari awal tilawah, jadi sudah sampai di surat ke 16. Saya akan tilawah dan beberapa ayat ini kita bacakan memberikan hikmah yang sangat dalam untuk kita, bahwa ayat yang kita baca tadi berbicara tentang bagaimana kita ketika kita nanti di akhirat. Di ayat sebelumnya, di ayat ke-32 diceritakan bahwa bagaimana manusia ketika sudah diwafatkan, beruntung kalau dia masuk ke surga, maka malaikat akan berkata kepada kita, "Assalamun alaikum," keselamatan atas kalian. Masya Allah. Jadi itu pertanda Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di akhirat datang malaikat, dan malaikat mengucapkan salamun alaikum, keselamatan untuk Bapak Ibu semua, Masya Allah. Dan itu pertanda kebaikan, Masya Allah. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita dambakan selama ini, selama kehidupan kita. Dan itulah kenikmatan yang tidak akan tergantikan oleh apapun dari apa yang kita dapatkan, kenikmatan itu selama kita di dunia. Maka kenikmatan di surga adalah satu kenikmatan yang begitu besar. Ini yang seharusnya kita cari. Sehingga di ayat ke-33 menceritakan bagaimana orang kafir, kalau orang muslim, orang beriman tadi diucapkan salamun alaikum oleh malaikat. Tapi di ayat selanjutnya, bagaimana dengan nasib orang-orang kafir? Mereka menunggu-nunggu malaikat datang. Mereka berharap malaikat mengucapkan salam, kedamaian, keselamatan kepada mereka. Tapi ternyata malaikat datang bukan untuk mengucapkan hal itu. Malaikat justru datang untuk memberikan azab untuk orang-orang yang kafir, orang yang syirik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, sehingga dengan tuntunan Rasul itu kita bisa bersama-sama beriman dan berbondong-bondong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diucapkan bagaimana Rasul itu berdakwah, mendakwahkan Tuhan yang esa, mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan tauhid, meninggalkan semua sembahan berhala dan lain-lain. Tapi ada manusia yang memilih jalan yang benar, faminhum man hadallah, tapi ada juga wa minhum man haqqa
manusia yang memilih jalan yang salah. Gitu. Ini sunnatullah kehidupan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzirin, dan lihatlah bagaimana dulu aku memberikan adab kepada orang-orang yang sudah mendahului kamu. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan telah datang berbagai rasul kepada kita. Tapi Allah juga menjelaskan ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang mengikuti jalan Rasul tersebut, tapi ada juga orang yang memilih jalan yang sesat. Pesan Allah di ayat 36, di kalimat terakhirnya Allah katakan, maka berjalanlah di muka bumi sambil melihat bagaimana akhir cerita hidup umat-umat terdahulu. Jadi ini Allah SWT sudah memberikan tips dan nasihat kepada kita. Kalau kamu ingin menjalani kehidupan dengan sukses, coba lihat skenario akhir kehidupan umat-umat terdahulu, bagaimana mereka pada akhirnya. Lihatlah kaum Ad, lihatlah kaum Tsamud, lihatlah kaum Fir'aun, lihatlah kaum Nabi Nuh, lihatlah kaum Nabi Lut, lihatlah kaum Nabi Saleh. Nah, ini pesan dari Allah SWT dalam kehidupan. Ini juga bisa kita berikan pesan kita kepada anak-anak kita. Ya, kepada anak-anak kita berpisah dengan mereka karena mereka mau kuliah jauh, tempatnya jauh. Kita berpesan pada mereka, nah, rajin-rajin tengok, rajin-rajin rajin baca, rajin-rajin dengarkan cerita tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana akhir cerita hidup mereka ditentukan oleh bagaimana kehidupan mereka. Ya, bagaimana kehidupan mereka menentukan bagaimana akhir cerita hidup mereka. Apakah ingin menjadi orang-orang yang diadab oleh Allah pada akhirnya nanti? Tentu tidak. Nah, ini juga bisa menjadi pesan yang berharga untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudari kita, kepada anak-anak kita, bagi bapak-bapak yang sudah punya cucu, kepada cucu tersayangnya mereka semuanya. InsyaAllah semuanya pada akhirnya nanti berbondong-bondong untuk masuk surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita buka surat Al-Qalam. Ya. Kita sudah sampai beberapa ayat yang kita sudah awali bagaimana Al-Qalam itu diawali dengan satu huruf yang sangat unik. Kita sudah jelaskan itu. Kita tidak perlu berpanjang kata di sini. Apa huruf yang sangat unik yang diawali dengan huruf Nun saja? Dan kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Meskipun demikian, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengucapkan huruf tersebut tanpa makna atau ngasal, tidak. Kita sudah ulik di situ waktu itu. Kita sudah cari, kita sudah kaji bagaimana hubungannya dengan huruf-huruf lain, dengan huruf hijaiyah lain. Ada yang bertitik, ada yang tidak bertitik. Ternyata ini bukan satu kebetulan dan Allah tidak melakukannya secara random. Ya, Masya Allah. Dari huruf-huruf yang diucapkan satu huruf, kemudian ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf sampai 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Itu bagaimana Allah membuka surat-surat dalam Al-Quran yang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan huruf-huruf tersebut merupakan singkatan, ada yang mengatakan bahwa wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui, tapi pastinya ada ilmu, ada rahasia yang begitu dalam yang belum dapat disingkap oleh manusia. Itu para jumhur memilih pendapat itu. Lalu kemudian wal qalami wa ma yasurun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini dengan al-qalam, dengan pena yang dituliskan. Kita juga sudah bahas ini panjang lebar dulu. Pertanyaannya adalah untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena yang dituliskan
untuk mengucapkan 3 hal. Yang pertama, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kau wahai Rasul dengan semua nikmat yang kau telah aku berikan kepada engkau, bukanlah engkau sebagai orang gila. Itu yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjamin, ingin membela, ingin menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang gila. Singkat langsung ke kenapa harus bersumpah, kenapa Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah ini juga sudah kita bahas. Yang pertama, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Untuk menegaskan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang gila. Kemudian yang kedua, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Pahala Rasul terus melimpah. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Rasul begitu mulia. Baik. Jadi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam, dengan pena. Jadi kita sudah paham ya sama-sama, karena kita sering membahas tentang surat-surat yang diawali dengan sumpah. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waw di sini, maka setelah kalimat itu pasti ada sesuatu yang ingin Allah tegaskan. Ya, seperti halnya kita kalau bersumpah itu pasti mengenai sesuatu yang sangat penting. Yang tidak penting tidak mungkin kita bersumpah. Di sini pula demikian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Pasti kalau sesudah kalimat di mana Allah bersumpah, setelah kalimat itu pasti ada sesuatu yang penting ingin Allah sampaikan. Seperti halnya dalam surat-surat yang lain pula. Apa itu? Allah ingin membela. Allah ingin membela Rasulullah SAW sehingga menegaskan 3 hal. Yang pertama, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada Rasul itu bukan orang gila. Ini sudah kita bahas kenapa demikian. Nanti kita singgung lagi. Kemudian yang kedua, saking besarnya jasa Rasulullah SAW sampai detik ini pun kita diperintahkan untuk terus bersolawat, sehingga pahala Rasulullah pasti akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus. Makanya pasti orang yang memiliki kemuliaan yang paling besar adalah baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ditegaskan Allah membela Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya pembelaan Rasul, pembelaan Allah dalam surat Al-Qalam adalah ini semua. Ada 3 hal. Nah, lalu kemudian di kesempatan yang lalu juga kita sudah bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasatubsiru wa yubsirun." Ini sudah kita bahas juga kenapa menggunakan basara, ya? Karena kata basara memiliki persamaan kata lain dalam Al-Qur'an, ya.
Misalnya nazara, ro'a, syahida, kita sudah bahas di kesempatan yang lalu. Fasatubsir wa yubsirun. Wahai Muhammad, maka engkau akan melihat bagaimana nasib mereka dan mereka pun akan melihat bagaimana nasib mereka sendiri. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya. Membela Rasulnya dan memotivasi Rasulnya, menyenangkan Rasulnya, dan mengatakan, biarin wahai Rasulullah, mereka akan lihat bagaimana nasib mereka nanti. Seneng gak Bapak Ibu kalau ada yang bela? Ya, Ibu apa-apa dibela suami, suami bapak apa-apa dibela istri. Seneng ya. Kalau sudah hidup sejalan, sehidup semati pasti alhamdulillah, penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya, menjalankan syariat Allah. Ada fitnah, ada ujian dan cobaan, Rasul dianggap orang gila, Rasul dianggap ini dan itu, sehingga Allah sebagai Tuhannya membela Rasulnya. Biarin wahai Rasulullah, fasatubsiru, maka engkau akan melihat, wa yubsiru, dan mereka pun akan melihat. Melihat apa? Melihat pada akhirnya nanti, bi ayyikumul maftun. Nah, ini ayat ke-6, bi ayyikumul maftun. Melihat apa? Allah mengatakan, maka engkau akan melihat, mereka pun akan melihat. Melihat apa? Bi ayyikumul maftun. Sebetulnya siapa sih yang diuji dan dihinakan itu? Gitu. Bapak Ibu pernah melihat satu film, Bapak Ibu sudah nonton, teman Bapak Ibu belum nonton, atau cuplikan bola misalnya ya. Bapak Ibu sudah melihat bola, cuplikan bola, Bapak Ibu bapak-bapak melihat sama anak-anaknya masing-masing. Dia belum nonton, dia penasaran berapa skornya. Bapak sudah tahu belum? Bapak sudah tahu skornya kemarin Indonesia itu berapa? 1-0 kalah ya? Ya kalah. Mungkin Bapak belum tidur sehingga nonton. 1-0 kalah. Dari mana Pak? Korea. Ya kalah sama Korea. Ya. Tapi anak Bapak sudah keburu tidur, sehingga begitu bangun pagi-pagi setelah sholat subuh nanyain, Pak, tadi malam berapa skornya? Begitu penasaran. Yuk kita nonton YouTube. Dibukalah sama Bapak nonton YouTube. Coba ada bedanya tidak antara Bapak dengan anak Bapak? Ya, anak Bapak begitu excited, begitu penasaran, begitu pengen tahu. Wah, bagaimana kalau Indonesia begini? Bagaimana kalau Indonesia begitu? Bapak santai aja. Ya, udah tahu. Ya, udah tahu akhirnya gimana. Wah, ternyata dia pada akhirnya sedih, ternyata kalah 0-1. Barulah dia sedih. Bapak senyum-senyum aja, udah tahu dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dan sudah menentukan takdir kita dahulu jauh sebelum Allah menciptakan kita semuanya. Allah tahu bagaimana kehidupan kita nanti, pada akhirnya nanti bagaimana nasib kita nanti. Allah tahu itu semua. Beda dengan kita yang belum tahu dan belum mengalami, sehingga penasaran. Kita berusaha keras, tapi Allah sudah tahu. Maka pantas kalau di sini Allah bilang, fasatubsiru wa yubsiru. Maka Muhammad, engkau akan melihat nanti akhirnya gimana, dan mereka pun akan melihat bagaimana akhirnya. Begitu ya. Jadi karena Allah sudah tahu, karena Allah yang menentukan takdir mereka, yang menulis takdir mereka, sehingga Allah katakan fasatubsiru, lihat aja ntar. Ya, lihat aja ntar mereka akan nangis termehek-mehek.
ya, akan nangis guling-guling, ya, akan sengsara, ya, karena Allah sudah mengetahui bagaimana akhir kehidupan mereka. Bi'ayyikumul maftun. Di zaman Rasul, Bapak Ibu, ayat ini diturunkan di zaman Rasul bukan? Betul tidak? Bi'ayyikumul maftun. Siapa yang dipuji sebetulnya? Siapa yang dihinakan sebetulnya? Ketika itu Rasul sampai harus berperang, ya, sampai harus berperang. Kita sudah ceritakan bagaimana dalam perang apa yang berat, perang-perang besar di zaman Rasul itu perang apa saja? Perang Hunain di akhir-akhir, betul. Perang Badar di awal-awal. Pada tahun 2 Hijriah, Rasul baru hijrah dari Makkah ke Madinah, terjadi perang Badar. Meskipun Rasul pada awalnya bukan niat untuk berperang, sehingga yang Rasul bawa hanya sejumlah 313 orang untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan diantaranya. Ternyata itu diketahui oleh orang Quraisy. Lalu mereka datang dengan 1000 pasukan. Akhirnya tidak ada pilihan. Bayangin, bapak-bapak, kalau bapak-bapak nggak siap perang, lagi siskambling nih nggak siap perang, tiba-tiba musuh datang dengan segerombolan siap perang. Bagaimana nih ceritanya? Kalau saya sih langkah 1000, ya, langkah 1000 balik kanan, masya Allah. Tapi Rasul, masya Allah, memang tiada bandingannya. Mereka melihat 1000 pasukan datang, apa yang terjadi? Mereka makin semangat malah. Masya Allah. Beda jauh banget sama saya. Beda jauh banget dengan kita mungkin. Ya. Mereka tidak lantas mau mundur, tapi Rasul bertanya kepada para sahabat, mau bagaimana kita sekarang? Rasul bertanya, Rasul tidak lantas, wah kalau begitu kita mundur, atau tidak lantas, mari. Ini Rasul bertanya kepada para sahabat, mau bagaimana ya? Tapi ternyata jawaban para sahabat mengagumkan semuanya. Semuanya mengatakan, kalau sudah apa itu namanya, bendera atau jaring di pasar, apa istilahnya itu? Ya. Nah, kalau yang sudah dibentangkan, pantang untuk mundur, jadi seperti itu ya. Ya. Ini tidak mungkin harus mundur lagi. Maka semua sahabat menjawab seperti itu, kita lanjutkan. Nah, ketika itu ayat ini mungkin menunggu bukti. Allah mengatakan, wahai Muhammad, biarin kau difitnah, lihat aja ntar. Ayat ini menunggu bukti. Terjadilah perang Badar 313 versus 1000 orang. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk membantu kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memenangkan perang Badar. Sehingga siapa yang mati dalam perang Badar? Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Siapa mereka? Saudaranya Hindun bin Utbah. Hindun itu siapa? Istrinya Abu Sufyan. Sehingga ketika mereka terbunuh, Hindun benar-benar dendam. Siapa yang membunuh saudara-saudaraku? Ternyata Hamzah yang membunuh saudara-saudaranya, ayahnya dan saudaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dendam kesumat, sehingga di tahun itu terjadi pada tahun 2 Hijriah perang Badar. Kemudian ketika terjadi pada perang 3 Hijriah perang Uhud, Hindun benar-benar dendam, sehingga dia nyewa seorang penombak ulung yang bernama Wahsy. Dialah yang diperintahkan untuk membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah perang Uhud. Apa yang terjadi? Hamzah dibunuh. Karena si Wahsy benar-benar latihan, ya, latihannya benar-benar luar biasa itu. Ada yang pernah nonton film Ar-Risalah?
Ya, bagaimana dia berlatih itu hanya ilustrasi, bisa jadi lebih keras daripada itu ya. Itu perang Badar karena Abu Jahal dan konco-konconya mati sehingga balas dendam di perang Uhud. Ada yang pernah ke lokasi Badar ketika umroh atau haji? Jarang, biasanya jarang nih. Lokasi Badar itu kurang lebih 150 km dari Madinah, ya, tapi tidak menuju Mekah. Jadi di Badar itu merupakan lapang yang begitu luas, didirikan masjid, dinamakan dengan Masjid Al-Arish. Masjid itu didirikan di tempat dulu Rasul mendirikan tenda. Nah, di tempat dulu mendirikan tenda untuk berperang melawan orang kafir. Ya, sekarang didirikan masjid dinamakan dengan Masjid Al-Arish. Di sana juga ada tugu, kemudian di tugu itu dituliskan nama-nama yang syahid. Ada kurang lebih 14 orang yang syahid. Di antaranya yang syahid adalah Muawwidh dan Mu'ad. Siapa itu? Muawwidh bin Al-Afra atau bin Al-Haris dan Mu'ad Al-Haris itu adik kakak. Seorang pemuda, seorang remaja adik kakak. Siapa? Kenapa dia wafat? Karena dia ketika perang dia nanyain kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, di mana yang namanya Abu Jahal?" "Lo ngapain kan bocil-bocil nanyain Abu Jahal?" Tuh lihat Abu Jahal itu. Saya dengar Abu Jahal itu suka mencaci maki dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Bayangkan seorang anak remaja beranjak gede, Muawwidh dan Mu'ad bin Al-Afra berkomitmen untuk membunuh Abu Jahal. Setelah ditunjukin yang mana Abu Jahal, mereka berdua langsung melesat ke tengah medan perang. Yang satu menebas kakinya, yang satu menebas tangannya, sampai mereka berdua syahid. Allahu Akbar. Itu dituliskan dalam marmer di lokasi Badar. Nah, nanti request saja kalau Bapak Ibu umroh, request boleh nggak kalau kita ke Badar? Memang jauh, memang agak jauh. Tapi kan kalau ke Uhud, kalau ke mana tempat-tempat biasa, rata-rata sudah dikunjungi. Nah, kalau ke Badar mungkin belum. Nah, silahkan ke lokasi Badar, Masjid Al-Arish. Itu di situ ada tugu para syuhada, kemudian ada juga kuburan para syuhada di situ. Sehingga kita bisa bertadabbur bagaimana perang Badar itu dulu terjadi. Ya. Kenapa? Perang pertama, perang penuh gengsi. Kenapa perang penuh gengsi? Kayak Barca lawan Real Madrid, kayak Indonesia lawan Malaysia. Pertandingan penuh gengsi, perang penuh gengsi. Kenapa penuh gengsi? Karena Rasulullah SAW ini baru tahun 2 Hijriah, di mana Rasul baru selesai hijrah, ya, baru hijrah dari Makkah ke Madinah, baru menyusun dakwah di Madinah, baru menyusun kekuatan di Madinah. Sehingga tahun 2 Hijriah ini, ketika Rasul memenangkan peperangan, semuanya ciut. Orang-orang kafir, begitu peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka ciut hatinya. Mereka surprise, mereka kaget. Kok bisa? Rasulullah baru saja tahun lalu dia hijrah ke Madinah, sekarang sudah bisa memenangkan peperangan, mengalahkan 1000 orang. Jadi itulah mengapa perang Badar ini banyak dibahas di dalam Al-Quran, karena perang ini sangat penting. Begitu menegaskan posisi kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin semakin di atas angin, sebaliknya orang-orang kafir semakin tidak punya kekuatan, tidak punya nama dan lain-lain. Itu Badar. Nah, ketika Badar sudah selesai,
Terbukti tidak firman Allah ini, fasatubsiru wa yubsirun. Wahai Muhammad, kelak engkau nanti akan melihat, mereka pun nanti akan melihat siapa sesungguhnya yang dihinakan itu. Ya, terbukti tidak? Berarti siapa yang menang di sini? Yang dimenangkan oleh Allah adalah orang-orang beriman. Jadi itulah makna fasatubsiru wa yubsirun. Wahai Muhammad, wahai orang beriman, kalian akan melihat, mereka pun nanti akan melihat siapa sih sebetulnya yang dihinakan oleh Allah itu. Perang Badar jawabannya. Maka terjadi lagi perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Bayangkan, baru tahun lalu perang, tahun depan langsung perang. Saya pernah bahas, Rasulullah selama 23 tahun mengalami peperangan yang sangat beruntun. Kita aja kalau perang, bukan kita ya, orang lain, dan kita mendengar orang lain melakukan peperangan, ongkos peperangan besar atau tidak? Besar. Kata berita, kita kalau perang paling cuma bertahan seminggu 2 minggu, kehabisan BBM di tengah peperangan. Kenapa BBM? Ya kan semua persenjataan, semua transportasi dilakukan dengan dihidupkan dengan bahan bakar, butuh biaya besar. Tapi lihatlah Rasulullah dan para sahabatnya, 23 tahun, puluhan peperangan dilakukan, tapi terus bisa dilakukan. Saya sudah bahas, kenapa? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah banyak di antara para sahabat yang berinfak untuk peperangan ini. Jadi bukan dari pajak negara, bukan dari apa-apa, tapi biaya negara ketika itu termasuk untuk peperangan itu berasal dari infaknya para sahabat Rasulullah SAW. Seperti halnya Utsman bin Affan berinfak tanpa berpikir panjang. Rasul butuh ratusan kuda perang, Rasul butuh ratusan senjata, langsung diberikan oleh Utsman. Masya Allah. Ya, sehingga kita bisa simpulkan berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan oleh para sahabat untuk membela Islam. Ya, luar biasa. Kalau ada beberapa buku yang mencoba mengkaji itu sehingga jumlahnya sangat fantastis, dan itu berasal dari kantong para sahabat Rasulullah SAW sendiri. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian pada perang Uhud, nah ini memang terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan juga. Meskipun pada awalnya sudah menang. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Uhud, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gunung Uhud itu sangat besar ya. Di gunung Uhud kan ada seperti ini ya, bentuknya ya, seperti ini. Ini bukan puncaknya maksud saya. Ini kalau dilihat dari atas ya, dilihat dari atas bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada Jabal Rumah, ada bukit para pemanah. Ya, Bapak Ibu yang umroh biasanya naik ke situ, foto selfie dan lain-lain di Jabal Rumah. Kemudian ada di sini ada Masjid Syuhada. Di sini ada kuburan para syuhada Uhud. Kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Dahulu Rasulullah SAW membuat tenda di sini, lalu kemudian membentangkan pasukan di sini, kemudian menempatkan 50 pasukan pemanah di sini. Lalu di sini musuh, tanggung-tanggung peperangan terjadi. Kaum muslimin mendesak orang kafir sampai mundur. Mereka sudah mulai kocar kacir berlarian ke sana kemari dan meninggalkan ghanimah harta perang. Dan ternyata pasukan pemanah tidak sabar, lalu mereka turun untuk mengambil ghanimah, dimanfaatkan oleh Khalid. Loh, kok Khalid? Khalid kan panglima kaum muslimin. Belakangan. Waktu ini Khalid belum masuk Islam. Khalid memimpin pasukan kafir Quraisy ketika itu. Melihat pemanah, ini cerdiknya Rasulullah SAW. Kaum muslimin berada di sini. Kemudian kanan kiri gunung. Yang di kanan gunung Uhud, di kiri Jabal Rumah.
sehingga menempatkan pemanah di sini. Begitu kaum kafir datang, dipanah di sini. Kaum muslimin juga maju dari sini. Cerdas. Tetapi ketika para pemanah turun mengambil ghanimah, apa yang terjadi? Di sini kosong. Justru ini adalah kunci. Padahal Rasul bilang jangan turun sampai saya bilang sesuatu kepada kalian. Tapi mereka lupa. Sehingga itu dilihat oleh Khalid. Maka Khalid langsung berputar mengelilingi Jabal Rumah, mengintip dari sini. Lalu setelah semuanya turun, Khalid dan pasukannya datang dari sini. Sehingga kaum muslimin dikepung dari depan dan dari belakang. Sampai-sampai Rasul pun terdesak. Di sana ada bukti bagi yang sudah melihat, ada celah kecil di mana Rasul dulu masuk ke situ karena terdesak oleh orang-orang kafir. Di situ juga dibuat musola, di sini dibuat musola ketika Rasul sholat setelah turun dari tempat tersebut. Ya, nah ini adalah saksi sejarah bagaimana kita bisa melihatnya dengan nyata hari ini. Meskipun hari ini celah gua tersebut ditutup oleh pemerintah Saudi karena kebanyakan orang-orang kalau sudah ada tempat-tempat seperti itu pasti disalah artikan, ya. Sehingga untuk menghindari syirik, pemerintah menutup dengan tembok sehingga tidak bisa dimasuki oleh kita siapapun itu, bahkan dipagar ya semua. Nah, ini membuktikan memang betul kondisinya seperti ini. Tapi nanti pada tahun 5 Hijriah terjadi lagi perang-perang yang lain. Sehingga hadirin rahimahullah, saya ingin kembali ke sini. Selama Rasul berdakwah 23 tahun, dari yang pengikutnya hanya Bilal bin Rabah, hanya sahabat-sahabat lain, sampai pada akhirnya Rasul memiliki pengikut yang begitu banyak. Sehingga dikatakan bahwa Rasulullah yang memenangkan semua peperangan. Rasulullah yang berjaya, ya, Rasul yang berjaya. Maka terbukti firman Allah ini, fasatu besiru wa yubsiru, wahai Muhammad, engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa nanti pada akhirnya yang menang. Ya, pada tahun 5 Hijriah, ya, ketika terjadi Fathu Makkah, apa yang terjadi? Hindun yang tadinya saya tidak ceritakan. Hindun setelah Wahsy berhasil membunuh Hamzah, apa yang terjadi? Hindun langsung mencabik-cabik badan Hamzah dan diceritakan dia memakan hati dari pamannya Rasulullah SAW. Begitu dendamnya dia. Hamzah Wahsy setelah dia membunuh Hamzah, lalu kemudian pada akhirnya apa yang terjadi dengan Wahsy? Masuk Islam. Tapi Rasulullah minta Wahsy untuk tidak memperlihatkan dirinya di hadapan Rasulullah. Saking Rasulullah sedih karena paman tercintanya dibunuh oleh Wahsy. Tapi Wahsy tidak putus asa. Meskipun demikian, Wahsy mengatakan, saya akan berkorban untuk Islam. Sehingga nanti pada perang Yamamah, Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Ya. Sehingga Wahsy mengatakan, dulu tombakku ini ditusukkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Hamzah. Dan sekarang tombakku ini aku tusukkan kepada orang yang paling hina di dunia. Sehingga Wahsy meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Hindun pada akhirnya bagaimana? Ternyata bertaubat. Akhirnya bertaubat pada Fathu Makkah. Dia mengatakan, akhirnya dia bersyahadat dan mengikuti Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Hindun wafat di masa Umar bin sehingga ketika beliau memimpin khalifah, maka dia wafat.
Hindun terkenal dalam beberapa perang dia selalu di baris terdepan tanpa ragu, tanpa lemah. Meskipun perempuan dia menerjang musuh. Sampai-sampai pada satu perang suaminya Abu Sufyan lari dari perang karena hampir kalah. Dicari sama Hindun dan disuruh balik kamu. Ya, disuruh balik dia, jangan lari. Bayangkan, ya, Abu Sufyan mulai mundur karena hampir kalah, tapi Hindun mencari dia dan mengatakan balik kamu. Bayangkan, istri seperti apa ini? Ya. Istri seperti apa ini? Ya. Yang nyari suaminya dan tatkala suaminya sudah mulai ragu, sudah mulai ketakutan, tapi dia mengatakan balik kamu, balik, hadapi musuh dengan kuat. Masya Allah, itu Hindu. Ya, ketika dia belum masuk Islam, dengan setelah dia masuk Islam, Masya Allah menjadi mulia. Hindu itu ibunya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga Muawiyah ketika ibunya meninggal, beliau katakan, sungguh mulia ibu ini. Meskipun dulu di masa jahiliyah dia menjadi manusia yang paling jahat, tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia menjadi manusia yang paling mulia. Itu harapan seorang anak yang nanti menjadi khalifah setelah Ali dan Hussein. Ya, dilanjutkan oleh Muawiyah yang mendirikan dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Nah, kembali lagi ke ayat ini bahwa terbukti sudah ketika Allah mengatakan wahai Muhammad engkau akan melihat wa yubsirun dan mereka pun akan melihat. Jadi inilah kesudahan orang-orang kafir. Bapak Ibu masih ragu tidak? Jadi ayat ini juga berlaku untuk kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada di posisi yang benar, ada orang lain di posisi yang salah, lalu kita berhadapan, lalu kita mulai ragu dan meninggalkan Islam, itu sesuatu yang tidak boleh. Karena sesungguhnya ketika kita istiqomah di jalan Islam, fasatubsiru wa yubsiru, maka Allah yang akan menolong kita. Allah akan memperlihatkan nanti pada akhirnya. Pada akhirnya pasti yang menang adalah orang beriman. Tidak ada rumus. Yang kalah adalah orang beriman. Pasti pada akhirnya nanti yang menang adalah orang-orang beriman, insyaallah. Ya, bi ayyikumul maftun di ayat ke-7, inna rabbaka huwa a'lam. Inna rabbaka huwa a'lam. Allah tegaskan. Setelah Allah bilang kamu akan lihat, mereka akan lihat, inna rabbaka huwa a'lam. Apa itu a'lam? Lebih mengetahui, ya. Wallahu a'lam. Inna rabbaka huwa a'lamu. Lebih mengetahui apa? Biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'lam, Allah lebih mengetahui. Di sini Allah menegaskan. Ya, ini juga pesan untuk kita Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang menghadapi ujian dalam hidup, betul? Kadang-kadang juga mendapati kesenangan dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita salah memilih. Kita memilih A, padahal ternyata A itu meskipun kelihatannya baik, buruk untuk kita. Kita meninggalkan yang buruk, ternyata yang buruk yang kita lihat itu ternyata baik untuk kita. Sehingga Allah katakan wallahu a'lam. Siapa yang lebih mengetahui, kita atau Allah? Allah yang lebih mengetahui. Banyak sekali Allah menegaskan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika malaikat-malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Ketika malaikat mendengar bahwa Allah ingin menciptakan manusia, apa yang ditanyakan oleh para malaikat? Wahai Allah, bukankah manusia itu makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi? Sedangkan kami
adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Engkau. Malaikat mengatakan seperti itu. Apa kata Allah? Inni a'lam, aku lebih mengetahui daripada kalian. Ya, karena sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, jadi di sini Allah menegaskan setelah Allah katakan ini, nanti kamu akan melihat, mereka akan melihat. Di sini Allah tegaskan, wallahu a'lamu. Wahai Nabi Muhammad, engkau sudah berdakwah. Apakah engkau ragu? Mudah-mudahan tidak. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku lebih mengetahui biman dhalla, siapa yang tersesat, siapa al-muhtadin, siapa yang diberikan hidayah. Ini tadi mengulang ayat yang kita baca tadi ya, dalam surat An-Nahl tadi. Yang di sini juga dikatakan, hidup ini Bapak Ibu selalu ada jalan kebaikan, selalu ada jalan keburukan. Yang mana yang akan kita pilih? Ya, yang mana yang akan kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah jalan orang-orang al-muhtadi yang diberi petunjuk. Dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulangi lagi kata dhall. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Jadi dhalla itu sesat, kesesatan. Jadi Allah itu lebih mengetahui daripada kita, bahkan daripada Rasul ketika itu. Mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, teruslah berdakwah, jangan gentar, teruslah bersabar. Aku lebih mengetahui siapa di antara orang-orang yang tersesat, siapa di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, sehingga kita paham bahwa dalam kehidupan ini selalu seperti ini. Sunnatullah terus berjalan seperti ini. Sehingga ada yang memusuhi Rasul, ada yang memusuhi Islam, betul? Ya. Nah, dari sinilah kita akan mulai membahas tentang siapakah musuh Rasul ketika itu sekaligus musuh Islam. Orang-orang yang memusuhi Islam. Kenapa membahas tentang musuh Islam? Karena ayat setelah ini adalah ayat di mana ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan dalam asbabun nuzulnya menurut para ulama mengatakan bahwa ayat-ayat setelahnya, saya jumlahkan ini, dari mulai ayat ke-8 sampai dari mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-13 kurang lebihnya, atau ke-14. Di ayat ke-8 sampai ke-14 Allah menceritakan tentang musuh Islam yang terus memusuhi Rasulullah SAW. Ya, siapa sih orang yang tersesat? Yaitu orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, siapakah yang dimaksud? Saya pernah tanya di kesempatan yang lalu. Menurut Bapak Ibu siapa? Yahudi, Masya Allah, ya, diantaranya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Sudah pernah dengar? Walid bin Mughirah biasanya kita bilang. Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Mungkin ada di antara kita yang baru dengar pertama kali ini. Walid bin Al-Mughirah yang kita kenal kan Abu Jahal, yang kita kenal Abu Lahab, banter-banter Abu Sufyan. Kemudian yang lain-lainnya. Oh, ada muncul nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Walid bin Al-Mughirah ini adalah orang kaya raya. Orang kaya raya, punya kedudukan, punya nama, punya nasab yang luar biasa terhormat.
berasal dari Bani Makhzum atau suku atau klan gitu ya, atau apa namanya di dalam Indonesia itu? Marga. Oh, ada juga yang bilang marga. Ya, Makhzum, dari Bani Makhzum. Dulu di Quraisy itu ada bani Rasulullah dari Bani apa? Hashim. Ya. Kemudian Walid bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Kemudian Utsman bin Affan dari Bani mana? Abdus Syams. Abu Bakar dari Bani mana? Bani Taim. Umar bin Khattab dari Bani Adi. Nah, itu semua adalah bani, suku, klan, marga yang ada di Quraisy ketika itu. Uniknya dulu ternyata bani-bani itu tinggal di sekitar Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah sekarang sudah sama seperti itu. Jadi nenek moyang Quraisy bin Fihr itu dulu menempatkan bani-bani itu di sekitaran Ka'bah. Misalnya ini adalah, kalau ini utara, ini selatan, ini adalah Bani Hashim, Rasulullah SAW. Kemudian di sini Bani Makhzum tadi. Kemudian di sini Bani Abdus Syams. Di sini Bani Abdiddar. Di sini Umar dari Bani Ali. Kemudian di sini Abu Bakar dari Bani Taim. Nah, ini adalah suku-suku yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Kenapa mereka di sekitaran Ka'bah? Kenapa pertanyaannya, Bapak Ibu? Kenapa mereka tinggal di sekitar Ka'bah? Ada air, betul. Berapa lagi? Makanan. Di antaranya, kenapa mereka tinggal di situ? Karena ini semua kan orang Quraisy, ini semua golongan Quraisy. Golongan Quraisy ini yang menjadi orang-orang atau suku atau kelompok yang menjaga Ka'bah. Sehingga kalau di musim haji pasti Bani Hashim, Bani Abdus Syams, mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk menjamu orang-orang yang berhaji. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang menjaga Ka'bah dan memberikan makan dan minuman, memuliakan, menjaga kunci dan membangun kembali, merawat Ka'bah. Begitu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu umroh, di sini kan Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Bapak Ibu tunjukkan rumah Rasul dulu, ya. Rasul dilahirkan di sebelah mana? Ya. Kalau Bapak Ibu turun setelah sa'i, ya, pasti ditunjukkan di sini, ada sekitar di sini, yang sekarang menjadi perpustakaan. Nah dulu memang di sini, ingat tadi saya kasih tanda, ini jalur Bani Hashim. Di sini Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, semua di sini. Makanya di sini ada pintu Ali namanya. Ya. Nah, ini kalau kita umroh seperti itu, mengapa ada tempat tinggal Rasul di sini? Dulu Rasul dilahirkan, karena itu letak untuk Bani Hashim. Seperti itu. Beda lagi dengan Bani Makhzum, ini Al-Walid. Beda dengan Taim, Bani Adi, Bani Abdiddar, Bani Abdus Syams. Itu adalah bani-bani terkenal dalam suku Quraisy. Siapa mereka? Mereka yang menjaga Ka'bah, yang menjaga kunci Ka'bah, yang menyiapkan makanan minuman untuk orang-orang berhaji. Jadi mereka bertugas seperti itu. Ya, makanya Rasulullah sudah tidak asing bagi Rasul. Ketika musim haji pasti Rasul diantaranya orang yang memberikan makanan dan minuman. Ada orang yang bertugas menjaga kunci Ka'bahnya, ada orang yang bertugas membangun Ka'bahnya.
itu adalah oleh orang-orang Quraisy semuanya. Kita bisa lihat hari ini pun kita masih bisa lihat bagaimana peninggalan sejarah itu bisa kita lihat hari ini. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah berasal dari Bani Makhzum. Berarti ada hubungan dengan Rasul dong? Ada, tapi jauh. Ya, Quraisy, dalam suku Quraisy. Ya, ini semua satu keturunan yang dinamakan dengan Quraisy, yaitu suku Quraisy. Nah, siapakah Walid bin Al-Mughirah tadi? Walid bin Al-Mughirah Bani Makhzum ini adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya diantaranya yang biasa memberikan makanan minuman kepada orang-orang yang berhaji. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah orang terpandang. Tapi kok kenapa dibahas dalam surat Al-Qalaq ini? Bahkan Bapak Ibu, ternyata Walid bin Al-Mughirah juga dibahas dalam surat Al-Muddathir. Bisa dilihat dalam surat Al-Muddathir ayat ke-11 kalau tidak salah. Iya, ayat ke-11 sampai 26. Ya. Surat Al-Muddathir ayat 11 sampai ke-26. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Kenapa kok panjang 11 sampai 26? Bayangkan, untuk satu orang beberapa ayat diturunkan hanya tentang satu orang tersebut. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkan aku, biarkan aku sendiri bersama orang-orang manusia yang kuciptakan sendiri. Waja'altu lahu malan mamduda. Dan aku menjadikannya memiliki harta yang berlimpah. Nah, di sini Walid bin Al-Mughirah dikatakan bahwa Allah menciptakan dia diantaranya dengan harta yang berlimpah. Makanya dia orang kaya. Wa banina syuhuda, dan keturunannya banyak. Karena Walid bin Al-Mughirah adalah ayah dari siapa, Bapak Ibu? Yang belakangnya Walid siapa? Khalid bin Walid. Tadi kita bahas. Ya. Jadi Khalid yang nanti masuk Islam menjadi panglima perang kaum muslimin adalah anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa banina syuhuda, diberikan anak-anak keturunan yang jago-jago. Makanya Khalid menjadi panglima kaum muslimin. Dan anak-anaknya Al-Walid yang lainnya juga menjadi anak-anak penting, terutama di orang-orang kafir. Wa mahattu lahu tamhida. Terus diucapkan bahwa ternyata Walid ini satu, hartanya sudah diberikan banyak, keturunannya juga sudah diberikan banyak. Tapi ternyata dia pengen lagi tambahan harta, tapi Allah tidak berikan. Ya? Lalu Allah memberikan kesengsaraan. Sehingga di ayat ke berapa itu Allah berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Diulangi itu sampai 3 kali. Ya. Walid bin Al-Mughirah berpikir. Kenapa dia berpikir dulu? Nah, ini cerita. Kalau dongeng mudah-mudahan tidak ngantuk Bapak Ibu. Dulu ketika Rasul berdakwah terang-terangan, berbeda tidak kondisinya dengan ketika Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi. Berbeda ya. Ketika sembunyi-sembunyi relatif aman. Tapi ketika Rasul sudah berdakwah terang-terangan, apa yang terjadi? Sudah mulai kelihatan siapa yang tidak suka, siapa yang suka. Yang tidak suka mereka kebingungan. Di antaranya Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah kebingungan sehingga dia menemui Rasul dalam kondisi dia kafir. Dia menemui Rasul, penasaran apa sih yang diucapkan oleh Rasul. Lalu dia dengerin apa yang dibaca oleh Rasul. Ternyata Rasul membaca beberapa ayat dalam surat As-Saffat kalau tidak salah. Rasul membaca ayat-ayat tersebut,
Lalu setelah Rasul membaca ayat itu, Walid mengatakan stop. Dia tidak tahan mendengar bacaan Rasul yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada Rasul, stop, aku akan pulang. Lalu dia pulang. Ternyata kelihatan sama Abu Jahal dan lain-lain. Ditanya, kok kamu pucat begitu? Lalu Walid mengatakan, saya baru selesai mendengar Muhammad mengucapkan Al-Quran. Lalu apa yang harus kita katakan? Dia bingung. Setelah mendengar apa yang Rasul bacakan, dia bingung. Lalu bilang kepada konco-konconya dan mengatakan, terserah kalian, menurut kalian Muhammad ini kita panggil apa? Karena kalau orang-orang sudah mendengar bacaan Rasul pasti akan masuk Islam. Kita harus membuat satu fitnah, kita harus membuat satu hoax, kita harus provokasi masyarakat agar jangan sampai mendengarkan Rasulullah SAW, sehingga mereka berkumpul musyawarah. Jadi musyawarah itu tidak selalu baik ya. Ternyata musuh Islam bermusyawarah, rapat. Oke, kalau begitu, kalau semua orang yang mendengarkan Rasul pasti masuk Islam, lalu kita harus ngapain? Lalu mereka sepakat, oke, kalau begitu kita harus bikin satu fitnah. Apa? Ada yang mengusulkan, oke, kita panggil Rasul Muhammad itu sebagai kahin, sebagai dukun. Sepakat enggak? Walid mengatakan, ya enggak lah. Masa dukun? Dukun bukan kayak Muhammad kali. Begitu kata Walid. Ya dukun kita tahu sendiri, dukun penampilannya gimana dan lain sebagainya, kata Walid. Enggak mungkin. Jauh banget sama Muhammad, enggak mungkin bilang dukun. Cari yang lain. Akhirnya mereka mikir lagi. Nih lihat, sampai-sampai mereka berpikir, bermusyawarah untuk menciptakan satu isu, satu gosip, satu informasi yang fitnah untuk Muhammad. Karena mereka takut kalau tidak dibuat seperti itu, pasti orang-orang mendengar ayat-ayat Al-Quran dan langsung masuk Islam. Mereka tidak mau itu. Dukun enggak cocok. Oke, apa lagi? Majnun. Apa majnun? Gila. Walid mengatakan, apalagi itu yang gak cocok. Muhammad dibilang gila, penampilannya aja bersih kayak begitu, soleh, gak pantas. Cari-cari yang lain. Mereka mikir lagi. Syair. Apa syair? Penyair. Walid mengatakan, saya yang lebih tahu syair daripada kalian. Apa yang diucapkan Muhammad bukan seperti syair. Lalu orang-orang bingung lagi. Loh, kalau begitu apa? Dukun bukan, orang gila bukan, syair juga gak pantas. Lalu apa? Lalu orang-orang bilang, ya kalau begitu apa menurut kamu, Walid? Kami sudah mengusulkan, kamu belum mengusulkan. Dia juga mikir. Inilah yang diibaratkan dengan ayat dalam surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar. Walid berpikir untuk menetapkan satu keputusan, isu apa yang harus kita blow up, isu apa yang harus kita sebarkan, yang harus kita provokasi ke masyarakat agar masyarakat yakin dengan ucapan kita dan meninggalkan Muhammad. Ini sekongkol yang sangat buruk. Innahu fakkara wa qaddar, diibaratkan dalam surat Al-Mudaththir. Sampai-sampai diibaratkan dia berpikir. Ayat selanjutnya apa? Faqutila kaifa qaddar. Allah membalas sengsara dia yang sudah memutuskan seperti itu. Apalagi ayat setelahnya, tsumma qutila kaifa qaddar, diulangi lagi. Sungguh hina, sungguh celaka Walid bin Al-Mughirah karena sudah memutuskan itu. Setelah itu apa ayatnya? Tsumma nazar, lalu dia melihat. Kebayang enggak Bapak? Kita kalau lagi mikir gimana biasanya?
Nih lihat gerak-gerik saya Bapak Ibu ya. Nah, itu diibaratkan dalam ayat tersebut, dalam ayat Quran. Innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir. Tsumma nazar, kemudian dia melihat. Ngelamun kayak melihat begitu ya. Mikir gitu ya. Kemudian ayat setelahnya apa? Tsumma abasa wa basar. Tsumma abasa itu apa? Bermuka masam. Wa basar itu dan cemberut. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tingkah laku seseorang yang kehabisan akal mencari isu tertentu untuk ditetapkan kepada Rasulullah SAW. Innahu fakkara wa qaddar, dia pusing mikirin isu apa yang pantas. Ya. Faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nazar, lalu dia melihat apa ya? Tsumma abasa wa basar, kemudian dia cemberut. Gak pantas, dukun gak pantas, syair gak pantas, orang gila gak pantas. Wabasar, kemudian dia mengerutkan dahi, mikir apa itu. Ya, coba bayangkan, untuk satu orang itu sampai diibaratkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 26 tersebut. Bagaimana orang kalau menghabiskan tenaga, harta, materi dan lain-lain untuk membuat satu fitnah, dan itu sangat keji balasannya. Ya, apakah itu bisa terjadi di zaman sekarang? Sangat mungkin. Maka dari dulu Allah sudah memperlihatkan kepada kita, jangan sampai bersusah payah menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Nah, di sini menyebarkan fitnah untuk siapapun itu. Apakah untuk ustadznya, untuk ini itu, sehingga beberapa ustadz kita persekusi ya, dimunculkan fitnah-fitnah untuk para ustadz yang masyhur tersebut. Bayangkan, ini semua sudah ada dari zaman dulu, yaitu diperuntukkan untuk Walid bin Al-Mughirah yang menyusun rencana, menyusun fitnah apa yang pantas diucapkan untuk Muhammad. Maka celaka bagi orang-orang yang hari ini sama perilakunya seperti Walid bin Al-Mughirah. Jadi hindarkan majelis kita dari majelis yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita berada di majelis yang seperti itu yang membuat citra buruk untuk seseorang dan lain sebagainya. Ya, membuat fitnah dan lain sebagainya. Sehingga Walid mengatakan, oh kalau begitu, sahabat-sahabat si Walid, Abu Jahal dan lain-lain protes. Kalau begitu apa menurut kamu? Kok tadi kami sudah usul tapi kamu selalu bilang gak pantas. Lalu menurut kamu Muhammad itu seperti apa? Nah, di sini dia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan cerita yang lebih detail tentang Walid bin Al-Mughirah setelah dia mendengarkan Rasul mengucapkan ayat Al-Quran, ternyata dia jujur. Dia mengucapkan, inna fihi la halawah. Sesungguhnya apa yang diucapkan Rasul itu manis banget. Coba. Tadi teman-temannya sudah bilang Rasul itu dukun, Rasul itu orang gila, Rasul itu penyair. Dia malah bilang ucapan Rasul itu manis. Pernah Bapak Ibu dibilang begitu oleh sahabat Bapak Ibu? Masya Allah, ucapan antum ini benar-benar luar biasa. Ya. Walid mengatakan ucapan Rasul itu manis. Inna fihi la halawah wa inna alaihi la talawah. Selain di dalamnya manis, di atasnya ditegakkan pondasi-pondasi yang kuat. Si Walid ini seorang penyair. Makanya ketika ditanya menurut kamu Rasul itu seperti apa, dia malah bersyair, inna fihi la halawah wa inna alaihi la talawah. Dia bersyair tentang Rasul. Wa inna a'lahu la musbir. Di atasnya dibayangkan dia bersyair tentang perkataan Rasul. Di atas perkataan Rasul itu ada buah yang manis, yang ranum, yang subur.
Wa inna asfalahu lamusbid, dan di bawahnya ada air yang mengalir. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Ucapannya tidak ada yang menyanyinya, dan ucapannya akan selalu ada di atas segala sesuatu. Wah, heran gak sahabat-sahabatnya? Wah, sahabat-sahabatnya marah. Loh. Maksud lu apaan? Begini. Kita sedang berpikir menciptakan satu isu yang negatif untuk Rasul, kok kamu malah memuji Rasul? Lalu Walid mengatakan, ya memang itu yang saya dengar. Gitu. Memang itu yang saya dengar. Tapi sahabat-sahabatnya mempengaruhi dia untuk tetap dalam agenda rapat yang paling utama. Apa itu? Mencari isu utama yang bisa disematkan kepada Muhammad. Akhirnya Walid pun dia menampilkan pujian-pujiannya kepada Rasul. Dia sebetulnya paham bahwa ayat Quran itu bukan pernyataan manusia, karena dia tidak pernah mendapati syair-syair seperti itu. Sampai-sampai dia pun mengucapkan testimoni, yang testimoninya itu berupa syair, inna fihi la halawah wa inna alaihi la mulah. Ya, sampai-sampai seperti itu. Lalu kemudian apa harus kita sepakati? Mereka pada akhirnya bersepakat untuk mengatakan bahwa Rasul adalah sahir. Apa itu sahir? Penyihir. Dukun bukan, orang gila bukan, syair bukan. Mereka sepakat pada satu kata, satu isu adalah penyihir. Kenapa penyihir? Karena Rasul kalau sudah mengucapkan kalimat-kalimat itu Al-Quran, pasti orang yang mendengarnya akan tersihir. Kalau sudah tersihir, dia akan meninggalkan suaminya, dia akan meninggalkan orang tuanya, dia akan terpecah dengan saudaranya. Maka mereka sepakat dengan kata sihir. Makanya dalam surat Al-Mudaththir dikatakan sahir. Rasul itu sebagai penyihir. Nah, Alhamdulillah, inilah diantara perilaku Walid bin Al-Mughirah. Saya belum masuk kepada ayat di mana surat Al-Qalam ini menceritakan tentang Al-Walid. Saya baru menyinggung surat Al-Mudaththir. Nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang, bulan depan, bulan depan, insya Allah kita akan membahas tentang apa ya? Kita bisa bilang mungkin prototipe atau profil atau topografi seseorang yang bernama Walid bin Al-Mughirah dalam Al-Quran. Jadi ternyata dari dulu sudah ada yang namanya CV, Bapak Ibu. Tahu CV? Kurikulum vitae. Kalau kita melamar pekerjaan maksudnya, kita mengirimkan CV. Di dalam CV itu ada siapa? Ada apa? Ada nama, tanggal lahir, profil kita, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu 14 abad yang lalu sudah membuat CV tentang seseorang yang namanya Walid bin Al-Mughirah. Bagaimana CV-nya? Diceritakan dari mulai ayat ke-8, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu, dan lain sebagainya. Itu adalah CV dari seseorang yang senantiasa memusuhi Islam, yaitu Walid bin Al-Mughirah. Nah, di sini nanti insyaallah kita akan bahas ternyata ada perilaku-perilaku yang dilarang oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Nanti itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Walid bin Al-Mughirah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji Bapak Ibu. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum itu mungkin ada yang ingin menambahkan.